Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seputar matematika, channel tentang matematika yang bahas tentang soal TKA, SD, SMP, SMA, ataupun SNBT, serta soal-soal pada buku paket yang diterbitkan oleh beberapa penerbit. Nah, kali ini kita akan membahas tentang matematika untuk SMA kelas 11. Penerbit Nilai Erlangga dengan karangan BK Nur Mandiri, yaitu Uji Pemahaman Statistika Regresi halaman 196 di bagian A nomor 1 sampai. Jadi kita akan membahas lagi tentang soal buku paket setelah ujian TKA SD, SMP sudah selesai dan SNBT juga sementara berlangsung. Ya. Namun sebelumnya kita membahas dulu tentang kata-kata penyemangat untuk belajar. Keberhasilan bukanlah tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang seberapa konsisten kita bangkit setelah setiap kegagalan. Membiarkan ketakutan menghalangi langkahmu, karena setiap tantangan yang datang adalah peluang untuk berkembang. Percayalah pada proses, nikmati perjalanan, dan teruslah berjuang meskipun rintangan menghadang. Ingat, kekuatan terbesar datang dari ketahanan dan keyakinan pada diri sendiri. No name. Uji pemahaman, bila aja bila satu jawaban yang benar. Perhatikan diagram pencari berikut. Ini ada titik-titik yang beberapa titik dan modelnya seperti ini. Dengan R-nya minus 0,832. Tingkat korelasi dari data pada diagram pencari tersebut adalah apakah A sangat lemah, B lemah, C sedang, D kuat, ataukah E sangat kuat. Kita jawab. Syarat korelasi semakin kuat jika R mendekati 1 atau mendekati minus 1. Jika nilai R sama dengan 0,8 mendekati minus 1, maka tingkat korelasinya tergolong kuat. Ya. Jadi 0,832 itu berarti kita 0,8. Itu mendekati angka minus 1, maka tingkat korelasinya tergolong kuat. Berarti jawaban yang benar adalah D kuat. Jadi dengan mudah kita bisa menjawab dengan melihat kategori-kategori yang sudah ada dalam buku paket. Yang kita bisa simpulkan bahwa R-nya minus 0,8 mendekati angka minus 1. Berarti tingkat korelasinya tergolong kuat. Kemudian kita masuk ke nomor yang kedua. Di diagram pencar yang mungkin untuk nilai korelasi, nilai koefisien korelasi min 0,95 adalah apakah bagian A, apakah B, ataukah C, ataukah D, ataukah E. Kita jawab. Kita lihat nomor bagian A. A ini tidak memiliki korelasi ya, karena dia berpencar dan sesuai dengan petunjuk pada buku paket ya, Erlangga. Ini tidak memiliki korelasi atau R-nya sama dengan 0. Kemudian bagian B, bagian D, dan bagian E, ini modelnya hampir mirip ya. Semua arahnya sama ke atas, ke kanan atas. Yang semuanya arahnya sama ke kanan atas. Nah, kalau seperti ini modelnya, B, D, dan E itu menandakan korelasi positif ya, dengan R-nya positif. Korelasi dengan R-nya positif berarti tidak minus, berarti bukan ya. Kemudian bagian C ini merupakan korelasi yang hampir sempurna ya. Korelasi negatif dan hampir sempurna sehingga pendekatan R minus 95 adalah benar. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya nomor yang ketiga. Perhatikan data berikut. X 35710, Y 1458. Nilai koefisien korelasi person dari data tersebut adalah A 0,996. Apakah B 0,9686, apakah C 0,972, D 0,886, ataukah E 0,872. Kita jawab. Koefisien korelasi rumusnya adalah
N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X-nya yang dikuadratkan. Kemudian dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y yang dikuadratkan. Nah, sekarang kita buat tabelnya. X adalah 3, 5, 7, 10. Kemudian Y-nya 1, 4, 5, 8. Kemudian setelah kita kali, X kali Y berarti 3 kali 1, 3, 5 kali 4, 20, 7 kali 5, 35, 10 kali 8, 80. Kemudian kita kuadratkan, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, 7 kuadrat 49, dan 10 kuadrat 100. Kemudian Y-nya kita kuadratkan, 1 pangkat 2, 1, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25, dan 8 kuadrat 64. Kemudian kita cari sigma dari semuanya. Sigma X dari jumlahannya itu sama dengan semuanya ini. X, variabel X itu adalah 25. Sigma Y jumlah semua nilai variabel Y itu adalah 18. Kemudian sigma dari semua perkalian XY adalah 138. Kemudian sigma dari semua X kuadrat adalah 183. Dan sigma dari semua Y kuadrat adalah 106. Kemudian di sini kita lihat N-nya 4, kemudian X, kita ambil kembali data yang tadi adalah sigma X-nya 25, kemudian sigma Y-nya adalah 18, sigma X kali Y 138, sigma X kuadrat 183, dan sigma Y kuadrat 106. Selanjutnya kita lihat rumusnya, F sama dengan sigma N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per dalam kurung akar dari N kali X sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung Y sigma Y pangkat 2. Hasilnya adalah N-nya 4, kemudian sigma X-nya adalah 138, berarti 4 kali 138 dikurang 25, tadi X sigma X-nya adalah 5, dan sigma Y adalah 18 per jumlah N-nya adalah 4, kemudian sigma X kuadrat adalah 183, dikurang dalam kurung sigma X-nya kuadrat 25 dikuadratkan. Dikali dengan akar 4 dikali 106 adalah sigma dari Y kuadrat. Kemudian dikurang sigma Y yang dikuadratkan adalah 18 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 kali 138 menjadi 552. Kemudian 25 kali 18 adalah 450. Per 4 kali 1 8 adalah 732. 25 pangkat 2 adalah 625. Dikali dengan 4 kali 106 adalah 424. Dan 18 kuadrat sama dengan 324. Setelah kita kurang, menghasilkan 5, 5, 2 kurang 5, 4, 50, 102. Kemudian 7, 3, 2 dikurang 6, 25 adalah 107. Dan 4, 2, 4 dikurang 3, 2, 4 adalah 100. Nah, jadi kita lihat ya, 102 per akar 107 kali akar 100. Kemudian kita lihat hasilnya adalah akar 102 tetap. Akar 107 adalah 10,344 kali akar 100 adalah 10. Hasil dari ini 102 per 10,344 dikali 10 menjadi 103,44. Kemudian kita bagi 102 dengan 103,44 sama dengan 0,986. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B 0,986. Kelanjutnya adalah nomor yang keempat. Kita perhatikan data. Jadi X sama dengan 5321, Y sama dengan 4675. Yang ditanyakan adalah koefisien determinasi dari data tersebut. Adalah apakah 25%, apakah B 28%, apakah C 32%, apakah D 38%, ataukah E 98%. Kita jawab. Koefisien korelasinya seperti rumusnya tadi, N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y, jadi sigma X dikali sigma Y, per N kali akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y-nya yang dikuadratkan. Nah, kita lihat tabel seperti tadi dengan nilai-nilai variabel berbeda ya. X-nya adalah 5321, kemudian Y-nya 4675, kemudian X kali Y-nya adalah 20, 18, 14, 5, kemudian X kuadratnya 25, 941. Selanjutnya, Y kuadratnya adalah 16, 26, 49, dan 25. Dari semua variabel tersebut, kita jumlahkan, jadi sigma X-nya ada 11,
sigma Y 22, sigma X Y 57, sigma X kuadrat 39, dan sigma Y kuadrat 126. Karena kita sudah tahu itu, maka kita beberkan kembali di sini, N-nya sama dengan 4, sigma X-nya sama dengan 11, sigma Y-nya sama dengan 22, sigma XY sama dengan 57, sigma Y X kuadrat 39, dan sigma Y kuadrat 126. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, itu sama dengan 4 dikali 57, sigma XY, kemudian dikurang 11 di sini, kali 22 ya, sigma Y X kali sigma Y per 4 dikali 39, N-nya 4, di sigma X kuadratnya adalah 39 dikurang sigma X yang dikuadratkan adalah 11 kuadrat dikali akar 4. 4N-nya 4, 126 itu adalah sigma ya. Y kuadrat dikali sigma X-nya, sigma Y-nya yang dikuadratkan itu 11 dikuadratkan, berarti jadi 11 kali 11. 11 kali 11, kemudian di sini 4 kali 126, di sini Y sigma Y kuadratnya. Kemudian dikurang Y sigma Y yang dikuadratkan, 22 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4 kali 57 adalah 228, 228 maksudnya, 11 kali 22 adalah 242. Kemudian akar di bawahnya 4 kali 39 adalah 156, kemudian 11 kuadrat adalah minus 121. 4 kali 126 adalah 504 dikurang 22 pangkat 2 adalah 484. Hasilnya adalah 228 kurang 242, hasil minus 14 per 156 kali 121 akar 53, kemudian 504,884 adalah akar 20. Hasilnya adalah akar 35 adalah 5,92 dan akar 20 adalah 4,47 dan di atasnya tetap minus ya. Jadi ini minus 14 per 5,9 kali 4,47 kita kali di bawahnya, hasilnya menjadi 26,4624. So, kita bagi 14 bagi 26,4624 itu sama dengan minus 0,529. Karena nilainya 0,9, di koefisien determinasinya tinggal kita pangkatkan, min 0,529 pangkat 2 hasilnya adalah 0,279. Nah, X2 pangkat 2 ya, atau 0,279 itu artinya koefisien determinasinya menjadi 27,9% atau dibulatkan menjadi 28%. Nah, angka yang 28% ini adalah ada pada bahagian B, 28%. Jadi kalau modelnya seperti ini, masalah persentasenya berarti kita tinggal kuadratkan, kemudian kita kali 100 sebenarnya ya. Biasanya menjadi 27,9%. Ya. Kali 100 kemudian dibagi 100 maksudnya ya. Berarti 27,9% dibulatkan menjadi 28%. Maka yang benarnya adalah bagian B, 28%. Sekian nomor yang terakhir ya untuk video kali ini. Tabel berikut menunjukkan data berat badan dan tinggi badan 5 orang siswa kelas 11 SMA Mandiri. Berat badannya adalah 42, 38, 45, 48, 40, bagian kemudian tinggi badannya adalah 140, 142, 148, 150, dan 150. Tingkat korelasi antara berat badan dan tinggi badan 5 orang siswa tersebut adalah A sangat lemah, B lemah, C sedang, D kuat, ataukah E sangat kuat. Kita jawab ya. Kita misalkan X-nya itu adalah berat badan. Kemudian Y-nya adalah tinggi badan. Nah, jelas ya, X-nya berat badan, Y-nya tinggi badan. Kemudian tadi koefisien korelasinya dengan rumus yang sama ini, N kali sigma X, Y, dan seterusnya sampai sigma Y kuadrat. Adalah, kita tinggal masukkan ya, nilainya nanti dalam lihat tabel ini. Jadi X-nya 4238, kemudian 45, 48, 40, Y-nya 140, 142, 148, 50, dan 150. Perkalian X kali Y adalah 5.880, kemudian 5.396, 6.660, 7.200, dan 6.000. Setelah itu kita lihat X kuadratnya adalah 174, 1444, kemudian 2025, kemudian 23.004, dan 1.600. Kemudian Y kuadrat 196, 11.600, 20.164, 21.904, 22.500, dan 22.500 ya, Y kuadratnya. Kemudian di sini sigma X-nya adalah 217, sigma Y itu 30.
Sigma XY 31.136, sigma X kuadrat 9.137, dan sigma Y adalah 106.668. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita ambil data tadi ya dengan N-nya sama dengan 5. Kemudian sigma dari X-nya sama dengan 213, sigma Y-nya 30, sigma XY 31.136, sigma X kuadrat 9.137, dan sigma Y kuadrat 106.668. Selanjutnya masukkan dalam rumusnya ya N kali sigma X kali dikurang kali sigma X kali sigma Y ya, dan seterusnya seperti ya, pada rumus yang di depan tadi. Ya, kita masukkan nilainya. Jadi 5, N-nya 5, kemudian XY-nya adalah sigma XY-nya 31.136, kemudian dikurang sigma X kali sigma Y berarti 13 kali 30 per akar 5 dikali 9137 ya, 5 titik makanya 5 kali 5 dikali 9137 dikurang 213 kuadrat dikali akar 5 dikali 1066668, jadi 5 di sini, 10668 adalah sigma Y kuadrat dikurang 730 sigma Y yang dikuadratkan, 730 dikuadratkan. Hasilnya adalah 155.680 dikurang 155.490 ya. Per akar 445.685 dikurang 45.369 dikali akar 5 kali 1066668 itu adalah 533.340 dan 730 pangkat 2 menjadi 532.900. Jadi mudah setelah kita kurang, tinggal kita pakai kalkulator atau apapun ya, bisa menghitung. Ini sama dengan 155.680 dikurang 155.490 adalah 190 per 4568 dikurang 45.369 adalah 316, akar 316. Kemudian 340 dikurang 532.900 ini adalah 440. Setelah itu, jadi ini kita cari akarnya, itu menjadi 17,76 dari 316. Kemudian akar 440 adalah 20,98. Hasilnya adalah 150 per 372,94. Jadi ini sini sudah cukup mudah ya, tinggal masukkan angka. Sudah dengan kriteria misalnya akar X kuadrat, apa X kuadratnya, sigma dari X kuadrat bisa. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah terakhir ini adalah 0,59, 0,509. Berarti koefisien korelasinya adalah R 0,509. Karena kategori kuadratnya itu berada pada rentang 0,25. Lebih kecil, R kuadrat lebih kecil 0,50. Jadi ada 0, sini ya. Adalah tergolong lemah. Maka jawaban yang benar adalah bagian B, lemah. Koefisien determinasinya tadi adalah R kuadrat 0,259 ya. Jadi ini yang menjadi patokan. Dan yang ini tadi, yang ini menjadi patokan 0,259. Berarti antara 0,25 sampai 0,50. Jelas bahwa itu adalah tergolong lemah. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.